banget sih tuh orang. Kayak pelit lagi. Ini penyanyi nggak bisa dijual. Vokalnya aja di bawah standar. Pantasnya dia ini jadi penyanyi jalanan. Ya nggak, Us? Iya, Pak. Suaranya aja pas-pasan. Udah diakalin, tetap juga nggak bisa. Bahaya, Pak. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Saya sudah luangkan waktu datang ke sini. Ternyata penyanyi yang kalian dapatkan penyanyi kere. Mana janjimu? Sabar, Pak. Nanti saya akan cari penggantinya, Pak. Alah, kamu selalu janji. Tapi kenyataannya mana? Tapi ingat, Dam. Bulan depan kita akan mengeluarkan kompilasi dangdut lagi. Ingat itu. Pak, sebentar, Pak. Pak Wahyu. Sebentar, Pak. Saya janji, Pak. Saya segera mencari penyanyi penggantinya, Pak. Kamu janji melulu. Pak. Ada apa sih? Enggak ada apa-apa. Kamu lanjutin dulu ya sama Agus ya. Mau kemana? Mau keluar dulu sebentar. Aku takut Titi lama-lama. Enggak apa-apa. Udah, kamu sama Agus dulu ya. Bener ya, jangan lama ya. Iya. Makasih ya. Silakan, Pak. Iya, makasih. Mana tuh orang? Aduh, lama banget sih datangnya. Dari mana aja sih? Tungguin dari tadi juga. Mana itu? Orang yang kamu janjiin itu mana? Maaf deh, Om. Cewek-cewek yang ada semuanya tidak bisa dijadiin penyanyi. Semuanya di bawah standar. Saya aja pusing mesti nyari kemana. Gimana sih? Si bos udah nunggu tuh. Bisa gagal nih proyek. Berantakan semuanya. Gue bisa bohong mau apa sama si bos? Mana sih? Malam, Om. Dia bisa dicoba untuk dijadikan calon penyanyi. Bagaimana, Om? Boleh ikut saya? Temuin Om. Ayo. Ada apa ya, Om? Nggak ada apa-apa. Ini Om. Duduk. Ayo, sini duduk. Ayo, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, duduk aja. Gimana? Maaf, Om. Om ini yang... Jangan panggil Om. Panggil aja Akang. Maaf, Om. Kang.
Ini Akang ini yang tadi siang pelit itu ya? Saya nyanyi susah-susah nggak dikasih uang sama Akang. Emang kesini mau ngapain sih? Mau ngasih uang? Iya, maaf. Tadi saya sibuk sekali ya, buru-buru lagi. Tadi saya dengar suara kamu bagus. Cantik lagi. Masa sih, Om? Iya. Gini aja ya. Besok pagi kamu tunggu saya di sini ya. Nanti kamu saya jemput, kamu ikut saya. Ya? Mau? Ini, akhirnya saya temukan itu calon penyanyi baru. Pak, saya harap ini bukan bagian dari rasa frustasi Bapak. Gua ngerti maksud lo penampilannya kan. Yang penting tuh suaranya. Ayo udah, tes. Kita ke sana yuk. Ayo. Ayo ya. Buka dulu. Saya mau ngetes suara dia dulu. Kamu tunggu di ruangan sana ya. Sebenarnya ada apa sih, A? Enggak ada apa-apa. Ayo. Enggak apa-apa. Ya. Sari. Ayo, udah sana. Sar. Sini. Ya. Ini kamu pakai, dengarkan musiknya, ya. Kamu pelajari sebentar, ini teksnya. Nanti kalau kamu udah siap, kamu kasih tanda, ya. Kalau nanti Pak Agus bilang kasih tanda begini, kita mulai. Pelan-pelan aja, ya. Santai aja. Oke? Gimana? Dah, enak? Oke ya. Siap ya? Siap. Ajarin teks ini. Oke. Bang, SMS siapa ini bang? Bang, pesannya pakai sayang-sayang. Bang, nampaknya dari pacar abang. Bang, hati ini mulai tak tenang. Tolong jawab tanyaku abang. Bang, nanti HP ini ku buang. Bang, ayo dong jujur saja abang. Bang, kalau masih sayang. Kalau bersilang lidah memang abang rajanya. Telah nyata abang salah masih saja berkilah. Orang salah kirimlah, orang iseng-isenglah. Orang salah kirimlah, orang iseng-isenglah. Mulai dari sekarang HP aku yang pegang. Dia bisa jadi penyanyi masa depan, Pak. Benar. Iya. Tidak salah pilih. Saya yakin albumnya akan lebih meledak lagi, Pak. Tidak salah.
Ternyata saya tidak salah. Terima kasih. Selamat ya, sukses selalu. Terima kasih, Pak. Sari. Selamat ya. Terima kasih, Pak. Ma. Si Mama ada di sini. Yuk, kita berangkat dulu ya, Ma. Nah. Tunggu sebentar lah. Ini Mama baca berita tentang Sari Gitan. Apa betul kamu pacaran sama dia? Iya. Kenapa sih, Ma? Enggak apa-apa. Tapi bagaimana dengan Ice? Memang ada apa dengan Ice? Tantenya marah-marah. Kamu kan sudah berjanji akan mengorbitkan dia sesuai dengan perjanjian. Iya kan begitu? Ma. Dadang tuh nggak janji apa-apa sama Ice. Dadang cuma bilang bahwa Dadang mencoba untuk membantu dia. Tapi kalau memang kenyataannya suaranya kurang bagus, ya Dadang nggak bisa berbuat apa-apa, Ma. Ya, Mama maklum kalau begitu. Selain itu, apa kamu tidak tertarik dengan dia? Maksud Mama, apa dia itu kurang cantik di mata kamu? Ice, ya cantik sih, Ma. Tapi masalah cinta kan nggak bisa diukur dari cantik atau tidaknya seseorang, Ma. Nih, Iya. dari hati, Ma. Iya, anak Mama. Jadi Sari adalah wanita yang paling cocok. Begitu untuk kamu. Iya. Kayaknya sih gitu, Ma. Sari itu cantik, Ma. Terus dia itu juga yang bikin kita kaya, Ma. Semua yang ada di rumah ini kan berkat keberhasilan penjualan album dia, Ma. Iya kan? Iya. Mudah-mudahan dia itu memang gadis yang cocok seperti yang kamu inginkan, ya. Mudah-mudahan. Dadang berangkat. Siap. Ya, Mama. Ya, hati-hati ya. Aduh, capek. Sari. Akang mau kamu secepatnya jadi istri Akang. Dan jadi ibu dari anak-anak Akang kelak. Kamu mau kan? Sebenarnya Sari cinta sama Kang Dadang. Tapi apa? Sari mau. Kamu awas ya. Setelah kita nikah nanti, Akang maunya kita langsung punya anak. Karena Mama sudah kangen ingin memang cucu. Ya? Ya, mudah-mudahan saya bisa langsung hamil ya, Kang. Saya sih kepengennya punya anak banyak, yang lucu-lucu. Nanti kalau saya punya anak banyak, kepengennya kayak Kang Dadang. Yang benar. Tapi janganlah. Kenapa? Ya lebih baik seperti kamu. Kalau anaknya laki-laki, pasti keren-keren. Dan kalau nanti anaknya perempuan, pasti cantik seperti kamu.
kamu yang mana? Awas ya kamu ya. Kamu nih kabur terus, awas. Pagi. Sama-sama. Sumi, buka pintu. Orang lain kamu. Selamat siang, Mbak Yuli. Iya, Ratna. Apa kabar? Kabar baik. Aduh. Ica, apa kabar baik? Aduh, kamu nih tambah cantik aja. Ah, Tante bisa aja. Tante juga tuh kelihatan seger banget. Ah, yang bener nih. Tapi ngomong-ngomong, kita ngobrol di dalam ya. Oke. Ya. Tante, ini black forest khusus buat Tante. Ini bikinan Ica sendiri loh. Wow, leker seh. Aduh, Tante jadi terharu deh. Baru sekarang dapat kue dari gadis cantik seperti kamu. Loh, masa sih? Bayu kan bukannya udah punya calon menantu? Masa belum pernah terima masakan dari calon menantunya? Mantu dari mana? Hah? Kenal aja juga belum. Aduh, keterlaluan banget sih. Masa Sari belum pernah ketemu sama Mbak Yu? Malahan yang aku dengar ya, katanya Ica kenal sama dia ya? Ya, kenal gitu deh Tante. Kenapa? Tahu nggak Tante? Katanya dia itu bekas penyanyi jalanan. Udah gitu, dia itu gede di panti asuhan. Jadi, ya jadi kurang berkelas gitu deh. Masa iya sih? Bener Tante. Malah Ica denger sendiri dari Sari katanya asal-usulnya nggak jelas gitu. Astaga. Bagaimana kalau Dandang jadi kawin sama dia? Nanti keturunannya bagaimana coba? Aduh, serem juga ya Mbak. Siapa tahu orang tuanya tuh orang tua nggak bener. Tuh makanya. Asal-usulnya kan nggak jelas. Anak penjahat. Habis bagaimana dong? Namanya orang lagi jatuh cinta. Kita larang, dia pasti marah dong. Iya kan? Kamu aja deh Cek kawin sama Dadang ya. Ya, sebenarnya Ica sih sayang juga sama Adadang Tante. Tapi Adadangnya nggak cinta sama Ica. Mungkin Sari pakai guna-guna Mbak. Bisa juga begitu. Aduh. Tante jangan sedih ya Tante. Pokoknya sampai kapanpun Ica pasti menunggu Adadang. Benar ya. Mudah-mudahan kita sama-sama berdoa. Semoga Dadang berubah pikiran. Dia mau mengawinkan kamu ya Cik. Saya yakin sekali, Pak. Gak lama lagi, platinum pasti berhasil kita raih melalui album ini, Pak. Saya juga mengharapkan sampai seperti itu. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Ini yang namanya Sari. Sari. Oh, ini rupanya yang selalu kamu ceritakan setiap hari. Cantik kan, Mak?
Cantik. Mari. Silakan duduk. Terima kasih. Duduk ya. Dan sebentar, Nang. Apa? Mama mau bicara. Ayo. Apa? Ayo sebentar. Sebentar ya. Mama apa-apaan sih ya? Jadi, itu perempuan yang kamu mau kawinkan? Ya. Iya, Ma. Gimana? Cantik kan? Cantik buat apa kalau tidak punya anak? Cari yang subur supaya kamu banyak anak. Mama ini gimana sih? Kawin juga belum udah ngomong soal keturunan. Malu dong. Dadang, perkawinan itu jangan kamu anggap sepele. Di dalam rumah tangga itu, anak penting sekali. Pokoknya, kalau istri kamu tidak punya anak, ceraikan. Jangan sampai kamu seperti paman kamu itu. Tua sakit-sakitan terus mati karena tidak punya keturunan. Mau? Kesepian, tidak punya keturunan. Mau? Gitu ya, Ma? Iya. Mama nih ya. Sudah ya? Masuk yuk. Ayo, Mama masuk. Ayo. Ya udah sana. Cintaku, kau sembuhkan sakitku dengan resep cintamu. Rasa kecewa yang dulu tiada terasa lagi. Dokter cintaku, kelembutan sikapmu mengobati lukaku. Rasa kecewa yang dulu tiada terasa lagi. Dokter cintaku, engkaulah pujaan. Dokter cintaku, engkaulah harapan. Dengan cinta yang kini ku rasa telah hilang semenjak engkau datang. Kau penghapus derita, penghapus gelap buta. Kau penerang cinta yang hampir mati. Kau penyuluh hidupku. Cek, semua belum berakhir, sayang. Tante gimana sih? Mereka kan udah menikah. Apa artinya setelah menikah mereka tidak mungkin bercerai? Maksud tante? Hanya perceraian kan yang bisa mempertemukan kamu dengan Dadang. Jadi? Banyak cara untuk membuat mereka bercerai, Cek. Dan tante punya banyak cara itu. Tante? Demi kamu, Cek. Apapun tante lakukan, asalkan kamu tuh bahagia, kamu bisa merebut Dadang dari Saring. Ya, jangan sedih. Bu, sarapan sudah siap. Mau sarapan sekarang, Bu? Nanti saja. Bu, saya berangkat dulu ya. Nggak sarapan dulu, Kang? Nggak sempet, sayang. Tadi Pak Wahyu telepon untuk menyuruh saya datang lebih awal, ya? Ya udah, aku antar ya, Kang ya. Iya dong. Bu, berangkat ya. Hati-hati ya.
Kamu sudah beli pesanan ibu kemarin? Sudah, Bu. Yang pil KB itu kan? Shh, jangan keras-keras. Nanti mereka dengar. Maaf, Bu. Cepat sekarang kamu masukkan pil KB itu ke dalam minuman. Hati-hati ya, Kang. Kamu ada di rumah ya? Iya. Ya, Kang. Jangan ngebut, Kang. Setiap pagi kamu masukkan pil KB itu ke dalam minumannya Sari. Ngerti? Ngerti, Bu. Bagus. Sarapan dulu, Bu. Nanti. Ini, Bu, diminum kopinya. Nanti keburu dingin. Makasih ya. Iya. Luar biasa, Dang. Album Sari benar-benar spektakuler. Penjualannya juga luar biasa. Malahan melebihi perkiraan kita semula. Alhamdulillah, Pak. Silakan. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Karena prestasi itu, saya akan memberikan bonus spesial buat kamu. Waduh. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Anda harusnya berterima kasih kepada istri Anda. Karena dia sudah menunjukkan talenta yang sangat bagus. Benar, Pak. Tuhan mengirimkan Sari tepat pada waktunya. Di saat kita putus asa, tidak juga mendapatkan calon penyanyi berkualitas, Pak. Iya, benar. Setelah dia memberikan keuntungan kepada perusahaan rekaman saya, tapi dia telah memberikan keuntungan juga buat Anda. Dia telah menjadi istri Anda. Ya, Pak. Ngomong-ngomong, sudah ada tanda-tanda belum? Maksud Bapak? Anda kan sudah 1 tahun berumah tangga. Kenapa belum ada tanda-tanda? Jangan khawatir. Yakin, Tuhan akan memberikan keturunan buat Anda. Mudah-mudahan, Pak. Mudah-mudahan. Bagaimana, Sar? Hasilnya bagaimana? Hah? Negatif, Kang. Kok tiap bulan dites hasilnya negatif terus? Maaf ya, Kang. Sabar. Mungkin Allah memang belum ngasih ke kita. Kang?
Dadang, nikah, kok Sari belum juga hamil? Kenapa sih Kang Diam aja jadi dipermalukan di depan orang banyak sama ibu? Ya wajar lah. Namanya juga orang tua. Memang kenapa? Apanya yang wajar, Kang? Saya dibilang malu di depan orang banyak. Kamu yang tidak wajar. Selama 2 tahun ini kamu tidak punya anak. Ngerti ya kamu? Halo? Ada Dadang ya? Iya, ada apa aja? Hari ini kan aku ulang tahun. Aku pengen banget ditemenin sama A. Yang benar. Hah? Bener, A, datang ya. A nggak sibuk kan hari ini? Enggak kok, enggak. Lagi santai malah. Ya sudah, ke sana ya sekarang ya. Oke, aku tunggu ya. Makasih ya, A. Dah. Dadah. Yes, Tante berhasil. Dia mau datang, Tante. Kakak mau kemana? Pasti mau ketemu sama perempuan, kan? Bukan urusan kamu. Bukan urusan saya. Saya ini istri Kang Dadang. Semua urusan Kang itu menjadi urusan saya, Kang. Kita ini kan keluarga. Apa? Keluarga? Hah? Keluarga apa? Hah? Keluarga yang tidak harmonis seperti ini? Maksud kamu? Ya? Keluarga apa? Kenapa sekarang kasar sama saya? Apa karena saya nggak bisa ngasih anak, Kang? Aku nggak bisa anggap saya sebagai istri. Sekarang berubah. Sekarang berubah. Cukup! Saya sudah tidak mau lagi mendengar ocehan kamu. Jangan pergi! Saya bilang cukup! Pokoknya, kalau istri kamu tidak punya anak, ceraikan. Oh, gitu ya, Ma. Pergilah, hai pendusta, pengkhianat cinta. Kamu bener gak sih sayang sama Ica? Iya, kenapa sih? Hah? Kalau bener sayang, kapan dong nyerahin si cewek mandul itu? Kapan? Secepatnya. Bener ya? Iya. Kita jalan yuk. Sangka engkau setia, ternyata kau pendusta. Kau bermain cinta lagi dengan wanita
berhasil? Beres Tante. Kamu yakin? Yakin. Ini kan narasumber aku pasti hamil. Emangnya aku perempuan mandul itu? Syukurlah. Betapa sakitnya hatiku, tiada mungkin kan terobati, walaupun kau menangis darah. Tiada maaf lagi untukmu, pergilah, pergi dari sisiku. Cari wanita idamanmu, hatiku telah membeku sejak engkau hianati cinta yang ku berikan. Tante berhasil, Tante Ica berhasil. Maksud kamu apa, Cek? Ini Ica hamil. Bagus. Sekarang kita udah bisa ngejalanin rencana kita berikutnya. SMS dari siapa sih, Kang? Kenapa? Dari tadi aku nggak berhenti-berhenti. Sampai aku datang aja, Kang nggak ngeh. Curiga? Lagi pula ini bukan urusan kamu. Bukannya curiga, Kang. Habis Akang aneh sih. SMS aja pakai senyum-senyum segala. Memangnya nggak boleh? Bukannya nggak boleh. Lagian dari siapa sih? Kamu ini kenapa sih? Nggak tahu urusannya menuduh aja. Heh. Coba sini handphonenya. Sini aku lihat. Oh, kamu mulai nggak percaya ya sama saya? Bukannya nggak percaya, Kang. Aku... Dengar. Handphone ini adalah bagian dari hak privasi saya. Kalau memang kamu mau keluarga kita tetap langgeng, hargai hak saya itu. Ngerti kamu? Dari dulu kan Mama sudah bilang, sudah mengatakan sama kamu tidak setuju dengan perempuan itu kamu jadikan istri. Kamu ingat gak sih kata-kata Mama dulu? Hah? Iya. Aduh, pikir baik-baik. Dia itu juga tidak jelas asal-usulnya. Bisa aja dia itu mandul karena dulu itu sering keluyuran di jalanan. Udahlah, kalau dia tidak punya anak, ceraikan saja. Daripada nanti kamu mati kesepian di hari tua kamu. Pikirkan itu. Halo? Halo, Sari ya? Iya, ini dengan saya. Dengan siapa ini? Ini Ice. Iya, Ja. Ada apa, Ja?
Iya, aku mau ngajakin kamu pengajian besok, bisa nggak? Besok. Boleh deh besok, kebetulan besok aku nggak ada acara sih. Oh iya, kebetulan juga aku diajakin sama orang. Kan sekali-sekali nggak ada salahnya kan kalau kita ikut pengajian. Iya, nggak apa-apa. Oke deh, sampai besok ya. Jadi aku ada temennya deh. Iya deh, makasih banyak ya Cek ya. Sampai besok ya. Oke, dah. Oke, dadah. Menyantuni anak yatim itu adalah perbuatan yang sangat mulia yang akan diberi pahala besar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Tapi di zaman sekarang ini makin jarang orang yang mau menyantuni anak yatim piatu, ibu-ibu. Astagfirullahaladzim. Insya Allah orang-orang yang seperti itu akan dibukakan pintu hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya robbal alamin. Baik ibu-ibu, minggu depan kita bertemu di sini lagi dan saya akan tetap membahas masalah anak yatim piatu ini. Sekarang kita akhiri pertemuan kita ini dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bener loh Mbak, apa yang dikatakan Bu Haji tadi. Contohnya saya mengurus panti asuhan. Susah sekali saya mendapatkan orang tua yang mau mengangkat anak asuh saya. Sering loh Mbak, anak asuh saya besar sendiri di panti asuhan. Memangnya Mbak punya panti asuhan? Iya, kenalin, saya Mbak Ratna. Sari, kebetulan kalau Mbak punya panti asuhan, sebenarnya saya kepengen banget ngadopsi anak. Saya sudah menikah, tapi belum punya anak. Sayangnya suami saya nggak setuju kalau kita ngadopsi anak, Mbak. Itu mudah saja Mbak. Biasanya suami itu setuju kalau kita sudah bawa bayinya pulang. Gitu ya? Iya, dia bakal jatuh kasihan kalau ngelihat bayinya. Boleh deh, minta tolong dibantu ya Mbak ya. Oh iya Mbak, boleh minta kartu namanya? Boleh. Makasih loh. Iya, nanti saya hubungin ya Mbak. SMS nih buat Akang. Ah, ini seorang iseng aja. Iseng gimana sih, Kang? Masa orang iseng pakai isinya sayang-sayang segala sih? Akang baca yang teliti dong, lihat nih. AA sayang, ada kabar gembira. Saya positif hamil. Masa pakai hamil-hamil segala isinya, Kang? Kamu ini kenapa sih? SMS begitu aja kamu urusin. Kan bisa aja orang salah kirim. Ngeganggu aja kerjaannya. Kang, mau kemana? Kang pasti bohong. Gak mungkin ada orang salah kirim. Apalagi iseng-iseng. Siapa?
Satu, dua, dorong. Alhamdulillah. Ya, halo. Dengan Mbak Sari? Ya, saya sendiri dengan siapa ini? Iya, saya dengan Mbak Ratna yang waktu itu ketemu di pengajian. Masih ingat nggak? Bu Ratna. Oh, iya. Mbak Ratna yang punya panti asuhan ya? Iya, gimana Mbak? Gini, saya mau menanyakan, Mbak Sari jadi nggak ngadopsi anak? Iya Mbak, jadi emangnya anaknya udah ada Mbak? Kemarin saya baru dapat kiriman bayi, lucu sekali. Gimana? Jadi saya antar ke sana? Iya dong Mbak, kapan mau dibawa ke sini Mbak? Oke, tapi tunggu bayinya besaran dulu ya. Tunggu sehatan dulu. Saya antar ke sana ya. Iya deh, kalau gitu saya tunggu ya Mbak Ratna ya. Mbak Ratna, makasih banyak ya Mbak ya. Oke, sampai jumpa. Bye. Alhamdulillah, akhirnya aku bisa adopsi anak. Cuk, rencana kita pasti berhasil. Tapi apa Tante yakin? Anakku gak bakal kenapa-napa kan? Gak bakal hilang kan Tante? Ya enggak dong. Tante kan gak bodoh. Mudah-mudahan Kang Dadang mau nerima. Terima kasih ya Allah. Selamat siang, Mbak Sari. Siang. Aduh, bayi. Ayo mana Kak? Awas hati-hati. Awas. Ini loh bayi yang saya maksud. Gimana? Cantik kan? Cantik banget Mbak. Gemes. Mbak, ini dokumen-dokumennya. Silakan ditandatangani ya. Nah, bayinya saya serahkan ke Mbak. Iya. Pasti suami Mbak suka. Makasih ya Mbak ya. Lucu banget sih sayang. Cium. Ini Mbak. Ya, cium. Mbak, ini tuh dokumennya ya Mbak. Saya permisi dulu ya Mbak. Terima kasih banyak ya Mbak ya. Anak siapa ini? Saya dapat kiriman dari panti asuhan, Kang. Anak panti asuhan? Saya kan sudah bilang sama kamu, saya tidak mau anak adopsi. Ngerti nggak kamu? Saya maunya anak dari keturunan saya sendiri, darah daging saya sendiri. Nggak ada tapi. Itu dia orangnya. Hai penjahat, lu udah nyulik anak gue. Karena lu mandul kan, lu iri sama gue kan, balikin anak gue. Ayo Pak, tangkap Pak. Ampun Pak, itu bohong Pak. Saya tidak menculik anak Pak. Saya mengadopsi anak itu. Itu di yatim piatu Pak. Itu ada bukti surat-suratnya Pak. Saya nggak bohong. Mana buktinya? Di sini kosong. Mungkin Pak. Tadi saya tanda tangan di sini Pak. Saya nggak bohong. Ini pasti jebakan Pak. Ini jebakan, saya nggak bohong. Kang Dadang tolong saya Kang. Ya bagaimana saya bisa menolong kamu? Kalau kamu memang benar-benar menculik dia. Saya nggak menculik Kang.
silakan ikut kami kantor. Untuk urusan lanjut. Ayo jangan. Siapa? Pak, jangan, Pak! Jangan ada! Siapa? Pak, jangan, Pak! Rumahku. Apa mungkin Kang Dadang masih mau menerimaku? Selama 2 tahun aku hidup di penjara. Tak pernah sekalipun dia menengokku. Tapi kalau Kang Dadang tidak mau menerima aku lagi, aku harus pergi kemana? Aku cuma sebatang kara di dunia ini. Cari siapa, Mbak? Maaf, Bu. Pak Dadangnya ada? Pak Dadang? Pak Dadang udah lama pindah dari sini. Pindah kemana, Bu? Wah, saya nggak tahu. Rumah ini udah jual ke saya sejak setahun yang lalu. Ini pencuri anak. Iya. Sari, ada keperluan apa ya? Maaf Bang, saya mau ketemu sama Kang Dadang. Pak Dadang udah lama nggak kerja di sini. Sekarang dia kemana Bang? Kurang tahu, tapi dengar-dengar dia menikah lagi. Menikah? Menikah sama siapa? Dengan Ica. Sari. Kenapa Sari? Sari kenapa? Sari, bangun. Sari. Masuk dulu Sari, yuk. Masuk. Ayo istirahat dulu. Yuk. Bang, makasih Bang.
Saya mau mencari Kang Dadang. Tapi istirahat dulu yuk. Makasih, Bang. nasibku sama dengan gelandangan itu. Mudah-mudahan saja dia mau berbagi makanan denganku. Maaf Pak, apa saya boleh ikut cari makanan di sini Pak? Oh boleh. Mudah-mudahan masih ada ya. Ini dia Neng. Silakan Neng, makan. Makasih ya Pak. Sama-sama. Ngomong-ngomong, sampean biasa mangkal di mana sih? Saya di mana aja Pak, tapi biasanya di situ, di bawah kolong jembatan situ Pak. Astaga. Neng, biasanya di sono itu banyak penjahatnya loh. Masa sih Pak? Bener. Gini aja, mendingan si Neng numpang aja dulu di rumah saya. Ya, barang semalaman aja, gak apa-apa kok. Emangnya Bapak punya rumah? Ya, cuma rumah kardus. Lumayan lah buat tidur semalaman. Saya cuma berdua sama istri saya. Gak enak sama istrinya Bapak? Gak apa-apa. Yuk. Kasih Pak. Ayo. Itu rumah saya. Gimana? Lumayan kan buat tidur? Ya, daripada di kolong jembatan. Nah, besok aku bantuin sampean nyari seng bekas sama kayu-kayu. Tak bikinin satu buat sampean. Gimana? Makasih ya Pak. Yuk. Buneng! Buka pintu. Aku buat tamu nih.
Aduh. Siapa wedok iki? Biasa tamu. Dia tuh nyasar. Kasihan, masih muda. Oh, gitu ya. Jadi karena masih muda gue kesian. Nek aku aja nggak pernah dikesianin. Bukan begitu, Bune. Sumpah pokoknya. Bohong. Ngapain kowe ngerayu suamiku, ha? Enggak, Bu. Sumpah, saya nggak ngerayu. Kowe ngerti apa enggak? Jangan, Bu. Jangan. Dia itu miskin. Jangan. Miskin. Mau kasih makan yang gue aja nggak sanggup. Apalagi ngasih makan kau. Kowe udah gatal ya, minta digaruk. Dasar lonte. Ayo Bu, kita mulai rame-rame aja Bu. Ayo. Aduh, Mbak. Kok mukanya luka-luka gini sih, Mbak? Kenapa, Mbak? Gila, ini baju sampai robek. Tangan lo. Saya habis kecelakaan, Mas. Habis kecelakaan? Aduh, kecelakaan di mana, Mbak? Kok parah begini sih lukanya? Mbak, lihat tuh, Mbak. Itu, tangan. Itu biru. Gimana, men, kalau kita bawa ke rumah sakit? Nah, iya, Mbak. Mbak bawa ke rumah sakit aja ya? Saya nggak apa-apa kok, Mas. Bener, nggak apa-apa, Mbak. Nggak, Mas. Bener, saya nggak apa-apa kok. Mbak udah makan? Udah makan belum? Belum kan? Yuk makan dulu yuk. Ayo. Yuk, gue pesen. Gue yang pesen. Ayo, Mbak. Ayo, nggak apa-apa. Jangan malu-malu dong. Ayo. Pesenin gue yang spesial nih, satu buat Mbak. Oke, satu ya. Teh botol cepetan 3. Spesial ya. Mas, cepet, Mas. Aduh, Mbak. Abis ini kita langsung ke rumah sakit, Mbak ya? Enggak, Mas. Saya nggak apa-apa kok, beneran. Mbak. Nggak bisa, Mbak. Luka Mbak nih, aduh, parah loh, Mbak. Kalau nggak bawa di rumah sakit nanti tambah gede. Ya, rumah sakit ya? Insya Allah saya nggak apa-apa, Mas. Mbak ini gimana sih? Ditawarin yang bener kok malah nolak.
Kok Mas malah marah sama saya? Ya iyalah, ini kan buat kebaikan Mbak juga. Tapi kalau saya nggak mau kan Mas nggak berhak untuk marah sama saya. Dasar perempuan nggak tahu diri. Lo diem aja lo. Diam dulu semua, diam. Masuk. Rasain lo, tengil si lagu lo. Hah? Udah gelandangan, lagu lagi. Itu karena dia belum ngerasain enaknya. Sekarang dia bakal ngerasain rasanya enak. Siapa lo? Neng, jangan lari, Neng. Tunggu Akang doang. Siap ya? Lihat. Ini injek. Itu pandangannya lurus ke sana. Jalan. Siap? Oke? Oke. Tuh, 2, 3. Ayo, kita jalan. 1, 2, 3. Ayo, kamu juga dulu. Belok sana dong, ini nih. Terus. Kanan dong, makanan. Kanan dulu. Kiri. Kang Dadang. Kiri.
Kalau sana. Adik minum susu, papa minum kopi. Ya udah, susu yang banyak buat kita, ya kan? Jadi nanti coba. Sekarang aku tahu jawabannya. Sari, Kamu sekongkol dengan mereka untuk menghancurkan aku. Kenapa, Kang? Kenapa? Mau ngapain lagi tuh perempuan mandul di rumah ini? Hah? Dasar tidak tahu malu. Kayaknya dia udah mulai gila, Mbak Yu. Lihat aja pakaiannya. Kumel gitu. Pasti bawa penyakit. pergi kamu. Pergi dari sini. Ayo pergi. Kamu lupa. Aku ini masih istri Syah kamu. Dan kamu belum menceraikan aku. Sekarang saya talak kamu. Saya cerai kamu. Saya cerai kamu, puas. Dasar manusia biadab. Padahal kamu tahu, aku nggak mungkin sejahat itu, Kang. Aku nggak pernah menculik anak itu. Ini semuanya rekayasa. Hai Gembel, jangan asal nuduh ya. Kamu jangan cari-cari masalah baru di sini. Keluar. Takut, Mama. Takut. Anak ini yang kalian jadikan umpan untuk menjebak aku. Jangan ngaco ya, sembarangan. Kalian semuanya bajingan, kalian semua jahat. Jangan asal nuduh ya tanpa alasan yang jelas. Aku tahu semuanya. Anak ini darah daging kamu dengan perempuan jalan itu. Haram. Keluar dari sini. Kamu sengaja ingin menghancurkan aku. Tapi sekarang aku yang akan menghancurkan kamu. Laki-laki biadab. Mau apa kamu? Diri kamu bikin keributan sini! Hah? Bangun! Ayo keluar! Pukul terus! Ayo keluar! Ayo cepat! Ayo keluar! Kamu mau nyari keributan di sini! Ayo! Bikin keributan aja kamu! Hah? Hah? Ayo keluar! Keluar! Kamu mau nyari keributan di sini! Hah? Bangun! Ayo keluar! Iya! Diam! Ayo cepat! Keluar dari sana! Buat siangan! Melempar dia ke jalan! Jangan coba keluar dari sini! Pergi kamu! Sumi! Cepat! Bawa dia keluar! Cepat! Ayo cepat! Mbak? Kenapa, Mbak? Majikan saya dipukulin, Mas, satu rumah. Tolong, Mas. Iya, nggak apa-apa, Mbak. Tenang, Mbak. Kita bawa dia ke rumah sakit, Mbak.
Dianya habis dipukulin. Saya takutnya dia geger otak. Coba kepalanya di-scan. Baik, Dok. Jadi, Mas ini seorang dokter. Saya kira tadinya seorang gembel. Mendingan sekarang kamu pulang. Nanti kamu dimarahin sama majikan kamu. Tapi saya mohon, Mas. Tolong selamatkan Bu Sari. Pasti akan saya usahakan. Kalau begitu saya permisi dulu. Sekarang waktunya bobo siang ya, nanti kita main lagi. Oke? Ya anak pinter. Mau kemana kamu? Nggak mau, Ina mau main. Ini waktunya bobo siang sayang, ayo dong kita bobo ya, nanti kita main lagi. Ina nggak mau, Ina nggak mau, Ina nggak mau. Mama capek deh, kita bobo siang dulu ya sayang yuk. Nggak mau, nggak mau. Rena, Rena, kamu kenapa sih kok bandel banget sekarang? Sakit, Mama. Sakit, kamu tuh ngerawat, kamu kayak banget, kamu tuh capek, tau nggak capek? Ampun, Mama sakit, Mama. Siang, kamu tuh nakal kalau dibilangnya. Kamu ini gimana sih? Kasihan dong, dia kan masih kecil. Alah, biar aja dia harus belajar disiplin dari kecil. Iya, saya ngerti, tapi kan dia masih kecil. Udah deh, sekarang waktunya tidur, ayo. Udah, biar sama saya aja. Udah, sama saya aja. Biar sama saya aja. Udah. Ja, kamu kenapa? Hah? Ja, kamu kenapa? Kamu kenapa? Ja. Maaf dok, ada tamu. Siapa ya? Silakan masuk Pak. Bapak. Apa kabar, Pak? Hah? Duduk. Kamu, Wan, mentang-mentang sudah jadi orang, malas ke rumah ya? Iya, Wan. Apa kamu sudah nggak kangen sama mama papa ini? Ya kangen lah, Ma. Pa. Cuman itu tuh, Pa, yang masalah observasi yang di jalanan. Waduh, itu nyita waktu banget. Jadi bagaimana hasilnya? Sukses? Ya lumayan. Ya, jalanan banyak hal-hal yang belum pernah Iwan lihat sebelumnya. Bapak nggak bakalan percaya deh. Siapa yang saya temuin jadi gelandangan. Siapa? Sari Gita. Sari Gita? Papa nggak yakin. Pasti kamu salah lihat. Beneran, Pak. Nggak mungkin salah lihat. Orang dianya ada di sini. Maksud kamu dirawat di sini? Dianya geger otak ringan. Dipukulin sama mantan suaminya. Tapi ya, sekarang sih udah mendingan. Dia sempat koma loh, Pak. Kalau begitu, coba antarkan Papa ke sana. Papa mau lihat. Yuk. Suster, gimana keadaannya sekarang? Sudah mulai membaik, dokter. Wan, kenapa bisa seperti ini? Bekas pembantunya sudah cerita sama saya, Pak. Dia difitnah sama mantan suaminya. Dadang memang keterlaluan. Tega-teganya membuat Sari seperti ini. Wan, kita tidak bisa tinggal diam. Lapor polisi. Gak usah, Pak. Saya sudah ingin melupakan kejadian itu. Untung ada dokter Iwan yang menolong saya. Bapak harus bangga punya anak seperti dokter Iwan, Pak. Papa harus bantu dia, Pak. Kembalikan nama baik Sari, Pak. Tolong Bapak untuk mengembalikan kepopuleran Sari, Pak. Baiklah, Papa akan coba.
Sari. Maafkan ibu, nak. Ibu sudah berbuat jahat kepada kamu. Maafkan ya, nak. Sudahlah, Bu. Saya sudah memaafkan dari dulu. Maafin Tante juga ya. Juga kesalahan Ica. Kami berbuat salah sama kamu. Tolong maafin kami. Ada apa ini? Ica, Sar. Ica meninggal, Sar. Istri saya meninggal, Sar. Mohon maaf, Sar. Saya harus akui bahwa selama ini kami sekeluarga telah begitu jahat pada kamu. Dan atas nama almarhum istri saya mohon maaf, Sar. Tolong maafkan kesalahan dia ya. Saya mohon sekali. Saya mohon, Sar. Ana, kasih salam sama Tante. Ini untuk Tante. Kasih ya, sayang. Maaf, mari kita urus jenazahnya sekarang. Sar, maafkan kami. Maafkan kami.